Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini dibuat berdasarkan request dari pemirsa soal kenapa kok motor motor Yamaha ya itu kok macet magnetonya. Dikasihkan contoh video melepasnya yang memang sangat sulit. Videonya FBHM kalau nggak salah ya, FBHM Garage. Jadi di video itu ditunjukkan betapa sulitnya melepasnya, sampai harus digerinda, dipotong gitu ya, dipotong dari asnya itu sampai betul-betul lengket dengan magnetnya. Jadi yang lepas magnet itu rupanya menjadi sesuatu yang sangat sulit. Kalau dari penjelasannya itu adalah karena karat, dan rekomendasinya adalah dilakukan pelepasan magnet secara berkala. Nah, entah ya apakah melepas magnet itu merupakan sebuah saran yang bagus, karena kan yo gak apa-apa kalau dibongkar, karena posisinya juga belakangnya radiator. Walau mungkin nggak butuh waktu banyak, tapi ya tetap ya melepas magnet itu sesuatu yang yo cukup sulit. Nanti malah jangan-jangan kalau dilakukan berkala ya tetap aja gitu ya. Jadi kita nggak ngelepas tetap susah gitu. Nah, kalau menurut editor gimana? Antara penyebabnya dulu dan solusinya ya. Lengket itu memang bisa karena karat. Tapi dari bagian yang dilepas itu sebenarnya nggak kelihatan karatnya itu. Jadi memang karat itu bisa menyebabkan macet, tapi kalau dilihat dari bagian yang nempel itu nggak kelihatan itu penyebabnya adalah karat. Jadi karatnya bisa dibilang minim. Ya memang bunga karat itu bisa sangat mengembang, sangat besar gitu ya. Tapi di kasus itu enggak. Jadi di kasus itu karat yang terjadi adalah karat yang minim sekali ya. Karat yang memang biasanya terjadi pada bagian yang termasuk tahan karat. Pada besi yang resiko karatnya kecil. Nggak berarti karatnya itu benar-benar kecil ya, karena kalau kita lihat di magnet kayak punya editor, gua foto ini saya ono apa enggak, tapi dulu pernah posting fotonya magnet ya, di foto dari bawah itu kelihatan sekali logam magnetnya itu sampai berkarat, karatnya tebal. Kalau memang itu misalnya jadi bagian yang nyangkut ya bisa aja, tapi dia dari contoh rasanya itu bukan karena karat. Terus kalau bukan karat apa dong? Rasanya itu lebih karena oli ya. Karena kalau soal karat, yang merek lain pun ada karat. Tapi kenapa kok yang Yamaha karatnya banyak? Karena rasanya di Yamaha soal rembes lewat magnet itu adalah sesuatu yang lebih lumrah terjadi. Jadi sama-sama pakai oli jelek ya, sama-sama pakai oli nggak berkualitas, yang bocornya lewat magnet itu kebanyakan adalah Yamaha. Kalau Honda itu ya memang bocor juga, tapi bocornya nggak lewat spool magnet. Jadi kalau Honda bocornya rembes bawah gitu, bukan rembes magnet. Jadi sama-sama rembesnya gara-gara oli yang buruk, tapi posisi rembesnya beda. Dan yang Yamaha ini yang termasuk sering yang kena magnet ya.
Karena ya contohnya aja kasus error pagar 12 di apa jenenge di Aerox, terus pagar 55 kalau nggak salah di Nmax. Itu kan penyebabnya karena sepulnya jadi hitam kotor parah gitu ya. Orang ya menyangkanya itu kena banjir, kena air gitu. Kalau menurut editor itu kena oli yang kemudian menimbun. Oli itu kan lengket ya, kalau kena tanah ya bisa jadi kayak lem gitu. Makin lama makin menumpuk, karena menumpuk pendinginan dari koilnya jadi kawatnya jadi berkurang, dan ya terjadilah konslet. Setelah konslet ya rusak, kena sensor CKP nya, kena ya sekring juga barangkali. Jadi ya itu ya kalau menurut editor yang menyebabkan entah sensor CKP nya, entah konsletnya, sumbernya dari oli yang rembes. Oli rembes ya biasanya karena olinya kualitasnya kurang baik atau telat ganti olinya. Oli yang ya kurang begitu baik itu dilama-lamakan penggantian olinya. Harusnya 100 km udah ganti, ini dibiarkan sampai 2000 km. Ini 1300. Tapi ya jelas bukan pakai oli Yamalub lah ya. Ini ya sebenarnya bisa sih, asal Yamalubnya yang buatan Bari Atradingko. Yamalub XP, terus campuri aditif yang ono zinc yang nggak pakai viscosity index improver. Jadi nggak pakai aditif yang di pasaran, aditif buat sendiri. Ya silakan beli juga kalau suka. Rencana mau buat M-Joss Bos ya, kapan? Karena M-Joss Bos butuhnya oli samping, minyak jagung, minyak wijen, stearik acid, zinc sulfat, boric acid, rasanya itu dong. Yang jelas tanpa minyak silikon. Ini oli lama, ini sesuatu yang sangat-sangat langka terjadi di motor ini. Balik lagi lah ya. Jadi penyebabnya adalah oli. Kalau pencegahannya ya tentu menggunakan oli yang ya bagus. Tahu bagusnya bagaimana? Bagus itu kalau oli G-Train tidak dalam kondisi hitam. Karena hitamnya ini ya kita harus ngecek juga. Kita teteskan ke tisu. Kalau setelah 3 menit dibiarkan 3 jam. Kalau setelah 3 jam dibiarkan kering sendiri, warnanya masih tetap coklat, nah itu olinya sudah telat ganti olinya. Oli apapun wis, gak peduli yang tipe sintetik, full sintetik, manual atau opera wis, itu harus kondisi di drain tidak dalam kondisi bikin warna tisu jadi coklat. Jadi kalau warna di kertas itu sudah coklat, olinya wajib di drain, nggak peduli berapa kilometer umurnya. Terus suara mesin ya harus tetap halus, gak kasar. Orang kalau beli motor baru kan tahu sendiri ya, halusnya motor halus itu bagaimana. Nah kalau mesin itu tiba-tiba mendadak suaranya jadi asak-asak kasar, itu oli sudah jelek, itu harus diganti. Dari pengalaman editor pakai oli Yamalub, bawaan Yamalub, sekitar 80 km suaranya sudah kasar, itu harus diganti. Editor jadi contoh yang salah ya, karena suara sudah kasar nggak diganti, ya akhirnya jadi kena fuel dilution yang membuat oli jadi makin nggak awet. Seandainya awal-awal suara mesin kasar langsung ganti oli, nggak sampai kayak gini. Oleh karena itu ya banyak pemilik Nmax
mesinnya nggak separah punya editor. Karena apa? Karena nggak dipaksa pakai oli yang nggak layak pakai. Suara kasar, performa turun gitu ya. Kalau untuk NMAX acuannya ya, kalau jalan konstan kira-kira 6 bar lah, 6-5 bar. Nah, kayak gini, lihat berapa bar ini. So ketok gak? Bukan ketok ya. 6 bar kan, 5 bar itu masih oke lah. Kalau sudah 4 bar, nah itu masalah itu. Jadi jalan konstan kecepatan segini itu wajib 5 atau 6 bar. Ini kebetulan pakai oli yang oke ya, jadi makanya 6 bar terus. Walau jalan konstan, gas dibuat konstan 6 bar. Jadi kalau ganti olinya konsisten, kontinu, ya mesin nggak akan sempat jadi rusak ya. Jadi rembes resikonya kecil. Kalau sudah kadung rembes, solusinya ya biasanya minyak goreng sama oli samping. Itu resep yang ampuh untuk mengurangi rembes gitu ya. Jadi beberapa orang jadi sembuh nggak rembes lagi. Kalau mau lebih ekstrim ya pakai oli lebih kental. Stylizing juga salah satu cara, karena kan stylizing itu membuat oli lebih kental karena ada minyak silikonnya. Pencegahannya gitu. Nah, kalau untuk solusinya gimana? Karena untuk solusi ini kan ya dipanasi itu ada cara ekstrim. Nah, yang masalah adalah dipanasi itu hanya berfungsi kalau itu penyebabnya adalah karat. Jadi kalau memang itu karena karat, ya memang bisa pakai dipanasi. Dengan dipanasi, karatnya itu akan bereaksi, akan jadi bubuk sehingga lepas. Cuma masalahnya kalau itu karena oli, ya nggak mempan dipanasi. Jadi dipanasi itu hanya berlaku kalau itu memang benar-benar murni karat sama air gitu ya. Panasi berfungsi. Manasi juga yo ono resikonya kan ya. Karena asnya itu kan ono ono sile. Nah, kalau dipanasi begitu, sile di dalam mesin rusak apa enggak? Karena biasanya metode pemanasan itu dilakukan hanya pada ya bagian sing atos-atos. Misal baut pelek ya. Kemana? Kalau peleknya besi lawan besi. Bautnya bagian sing atos-atos sing gak ono sile. Nah, yang masalah kan kalau asnya magnet itu kan di dalam ono sile. Apa yang terjadi pada sil ketika bagian asnya itu dipanasi? Manasi kalau nanggung, kalau sedikit gak ngefek. Manasi itu butuhnya yang bisa menghilangkan karat itu sampai besinya membara. Nah, kalau besinya membara, apa yang terjadi dengan sil-sil yang ada di jero mesin? Bisa malah makin parah kalau misalnya sil apalagi yang mengatur tenaga pompa juga. Jadi malah nggak bisa lari olinya, nggak bisa melumasi olinya. Yang efeknya adalah malah mesin jadi rusak. Kalau editor sendiri ya nggak tahu ya apakah itu bisa dilakukan dengan cepat atau enggak. Kadang ya mungkin butuh waktu perlahan. Jadi kalau memang butuh perlahan ya, yang paling ampuh itu ya pakai minyak yang titik didihnya tinggi, minyak yang bisa melarutkan oli mesin. Kalau pakai bensin bahaya, karena yo resiko terbakar ya.
Nah, kebetulan minyak goreng itu merupakan minyak yang ya titik didihnya lebih tinggi dari oli mesin dan bisa membantu menguraikan oli mesin juga. Jadi rekomendasi editor kalau bisa ya itu minyaknya entah minyak goreng atau minyak goreng padat ditoletkan, dileleskan di bagian yang nyangkut itu, terus dipanasi. Nanti bagian minyaknya itu akan melarutkan, minyak atau oli yang ada di permukaan atau di bagian engsel-engsel dari magnetnya itu, AC magnetnya itu. Tapi entah ya apakah ini butuh waktu lama atau harus semprot panaskan nunggu, semprot panaskan nunggu itu ya. Karena biasanya untuk kasus yang ring piston nyangkut itu biasanya terjadi pada mesin yang dijalankan. Jadi oli mesinnya campuri minyak goreng, lama-kelamaan asapnya makin lama makin menghilang karena ring pistonnya jadi nggak lengket lagi, nggak lingkup lagi karena lem oli yang jadi lem sudah larut. Nah, entah apakah kalau ini terjadi pada bagian magnet bisa seperti itu atau enggak ya, atau memang harus perlahan. Yang jelas penulis editor nggak rekomendasi ya solusi melepas secara berkala itu. Ya cari cara lah gimana biar nggak terjadi masalah yang sampai harus membutuhkan membuka magnet. Kalau pengapian rendahnya nggak bagus, ya gimana caranya biar pembakaran itu tetap sempurna. Kalau RPM rendah, walau bensin oktan rendah, caranya kan akeh sih ya. Mulai dari pakai silek, nambahi seal di headernya, ganti busi projected, bola wis tahu sendiri. Mungkin pakai aditif tapi kalau pakai aditif minyak asli hati-hati ya, resiko tangki karatan. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.